Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti mata pelajaran seni budaya di kelas 10. Nanda sekalian, di semester pertama kita akan belajar beberapa bab, yaitu bab 1 tentang berkarya seni rupa 2 dimensi. Bab 2 berkarya seni rupa 3 dimensi. Jadi ada 2 bab yang akan kita pelajari tentang seni rupa, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Yang ketiga, bab ketiga yaitu musik tradisional. Jadi kita akan belajar apa itu musik, kemudian musik sebagai simbol, kemudian jenis musik tradisional, fungsi musik. Dan di bab 4 kita akan belajar pertunjukan musik dalam permainan musik. Bab 5 kita akan belajar gerak dasar tari. Dan bab 6 kita belajar bentuk, jenis, dan nilai pada gerak tari. Bab 7 kita akan belajar seni peran. Jadi ada 2 bab juga yang akan kita pelajari di seni musik, yaitu di bab 3 dan bab 4. Kemudian bab 5 dan bab 6 kita akan belajar seni tari. Di bab 7 kita akan belajar seni teater. Bab 8 kita akan mempelajari menyusun naskah dalam lakon, Nanda sekalian, pendidikan akan melahirkan harapan baru, harapan untuk kalian dan juga bangsa kita. Kita langsung saja ke bab pertama, yaitu berkarya seni rupa 2 dimensi. Adapun materi kita yaitu pertama kita akan mempelajari apa sih pengertian dan jenis karya seni rupa 2 dimensi. Kedua, unsur dan objek dalam karya seni rupa 2 dimensi. Ketiga, medium, yaitu alat, bahan, dan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Kemudian yang keempat, proses berkarya seni rupa 2 dimensi. Jadi kita akan belajar mulai dari pengertian, unsur dan objek, medium, kemudian kita akan mulai berkarya. Kita akan membuat sebuah karya seni rupa 2 dimensi. Oke, Nanda sekalian, apapun tujuan pembelajaran kita kali ini, Ibu akan membacakan. Setelah Nanda mempelajari bab ini, Nanda diharapkan 1. Mengidentifikasi jenis karya seni rupa 2 dimensi. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur rupa dan prinsip penataannya. 3. Mengidentifikasi jenis objek. 4. Mengidentifikasi medium, yaitu alat, bahan, dan teknik. 5. Membandingkan jenis karya seni rupa 2 dimensi. 6. Membandingkan unsur-unsur rupa dan prinsip penataannya. 7. Membandingkan jenis objek. 8. Memilih bahan, media, dan teknik dalam proses berkarya seni rupa 2 dimensi. 9. Membuat sketsa karya seni rupa 2 dimensi dengan melihat model makhluk hidup. 10. Membuat sketsa karya seni rupa dengan melihat model benda mati atau still life. 11. Membuat gambar atau lukisan karya seni rupa 2 dimensi dengan melihat model
makhluk hidup. Selanjutnya ke-12, membuat gambar atau lukisan karya seni rupa 2 dimensi. 13, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam proses berkarya seni rupa 2 dimensi. 4, menyajikan gambar atau lukisan karya seni rupa 2 dimensi hasil buatan sendiri. 15, mempresentasikan gambar atau lukisan karya seni rupa 2 dimensi hasil buatan sendiri dengan lisan maupun tulisan. Jadi ada 15 tujuan pembelajaran kita pada bab 1 ini. Mulai dari memahami pengertian seni rupa 2 dimensi sampai dengan mempresentasikan hasil karya Nanda sekalian, baik mau secara lisan maupun secara tulisan. Sekarang coba Nanda perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Kira-kira apa yang Nanda pikirkan saat melihat sebuah gambar? Terkadang kita bertanya, kira-kira alat apa yang digunakan untuk membuat karya tersebut? Kemudian bagaimana ya kira-kira caranya atau bagaimana teknik dalam membuat karya tersebut? Dan kira-kira bagaimana prosesnya? Ya, kita mulai dari mana dalam membuat sebuah karya? Ya. Coba Nanda perhatikan kira-kira alat apa yang dipakai untuk menggambar karya ini. Ada pensil, ya, ibu yang memakai jilbab itu pakai pensil. Kalau gambar anak-anak tadi, kira-kira kalau gambar TK seperti itu, anak TK, anak SD membutuhkan alat apa? Menggunakan alat apa dalam proses pembuatannya? Selanjutnya kita lihat gambar berikut. Ya, apa yang dilakukan ibu tersebut? Ya, kira-kira alat apa yang digunakan untuk membuat karya seperti ini? Ya, dan di sampingnya ada gambar seperti bunga, kupu-kupu. Bagaimana tekniknya? Bagaimana teknik pembuatan karya tersebut? Setelah kita melihat beberapa karya seni rupa 2 dimensi, pasti kita menimbulkan beberapa pertanyaan. Kita simak dulu pertanyaannya, kira-kira seperti ini. Dapatkah kamu mengidentifikasi bahan yang digunakan? Pertama, bahannya. Kedua, dapatkah kamu mengidentifikasi teknik? Caranya, bagaimana cara membuatnya? Ketiga, dapatkah kamu mengidentifikasi medium? Medium itu alat, bahan, ya, dan media. 4, dapatkah kamu menunjukkan unsur-unsur rupa yang terdapat pada karya seni tersebut? Kelima, objek apa saja? Ya, apa objeknya? Manusia kah? Hewan atau tumbuhan? Atau benda alam? Yang keenam, bagaimanakah penataan unsur-unsur rupa? Karena dalam menggambar pasti kita akan menata di mana tempat benda yang akan kita tempatkan, apakah di pinggir, kiri, kanan, di atas, atau di tengah. Itu adalah penataan unsur-unsur rupa. Ketujuh, manakah karya seni rupa 2 dimensi yang memiliki fungsi sebagai benda pakai? 8, manakah karya seni rupa 2 dimensi yang paling menarik menurut kamu? Jelaskan alasan ketertarikan kamu. Jadi untuk menjawab pertanyaan kita, lebih baik kita membuat sebuah tabel. Ya, ibu akan menampilkan tabel. Ini tabelnya. Ya, kita perhatikan ada 4
kolom yang akan kita isi. Dan tadi ada 6 gambar yang Ibu sudah perlihatkan. Jadi masing-masing gambar nanti kalian jelaskan jenisnya. Jenis gambar itu apakah dia masuk jenis murni, ya, seni rupa murni atau terapan, itu saja, murni atau terapan. Kemudian bahan yang digunakan. Apa itu bahan? Bahan adalah materi, ya. Material yang dipakai dalam membuat karya tersebut. Bahannya bisa berupa kayu, kanvas, kertas, ya. Kemudian teknik. Teknik adalah cara. Bagaimana cara membuat karya tersebut? Cara apa yang digunakan? Teknik apa yang digunakan dalam pembuatan gambar tersebut. Medium. Medium adalah bahan, termasuk juga bahan, tapi medium ini adalah bahan material habis pakai yang digunakan. Apakah mediumnya misalnya pensil warna, ya, apakah mediumnya cat, cat minyak, cat akrilik, cat air, itu adalah medium dalam pembuatan karya seni rupa. Jadi Nanda sekalian silahkan dikerjakan, disesuaikan dengan gambar yang kalian telah lihat tadi. Karena kita di era pandemi, tugasnya Ibu ganti. Jadi silahkan coba amati di rumah kalian contoh karya seni rupa 2 dimensi. Kalian foto dan kalian buatkan kolom seperti ini, dijelaskan jenis, bahan, teknik, dan medium yang digunakan dalam membuat karya tersebut. Satu orang satu foto saja, ya, satu karya saja. Silahkan dikerjakan. Baiklah Nanda sekalian, selanjutnya adalah tabel yang kedua, kemudian aspek yang diamati. Ya, ada 3 aspek di sini. Ada unsur-unsur rupa yang menonjol. Kira-kira apakah unsur yang menonjol adalah warnanya atau garisnya yang menonjol? Kalian bisa uraikan di kolom yang sudah disediakan. Kemudian objek yang tampak, apa yang kalian lihat pada karya tersebut? Apakah ada gambar manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan, atau benda alam, ya. Ketiga, bagian objek yang paling menarik. Kalian uraikan di sini objek yang mana yang paling menarik dalam gambar tersebut. Disertakan dengan alasan kalian. Ya, jadi ada 2 tabel yang kalian buat. Tadi karena Ibu sudah ganti tugasnya dan kalian foto yang karya yang ada di rumah kalian, contoh karya 2 dimensi yang ada di rumah kalian, kalian foto, buatkan tabel seperti tabel yang pertama dan tabel yang kedua seperti ini. Silakan kalian kerjakan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai seni rupa 2 dimensi. Ya, seni rupa. Di pelajaran kalian di SMP atau sanawiyah, kalian sudah pelajari apa itu seni rupa, ya. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Jadi karya seni yang dapat dilihat, ya, ditangkap oleh mata dan bisa dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Estetika artinya keindahan dengan acuan
keindahan. Jadi karya seni rupa itu nak bisa dilihat dan bisa diraba. Biasanya dalam pembuatan karya seni rupa itu menggunakan titik, garis, ya. Karena membuat karya itu ada titiknya, ya. Kalau kita mau menggambar harus dimulai dengan titik, garis, ya. Ada bentuknya, ada warnanya, ya. Ada tekstur dan pencahayaan. Ya, di sini akan Ibu bacakan. Istilah seni rupa seringkali kamu jumpai baik dalam bentuk tulisan maupun perbincangan secara lisan. Ya. Dan pembagian seni rupa ada yang berdasarkan dimensi dan ada yang berdasarkan fungsi. Kalau berdasarkan dimensinya, seni rupa dibagi menjadi 2, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Kalau 2 dimensi, yaitu karya seni rupa yang hanya memiliki 2 unsur, yaitu unsur panjang dan lebar. Coba diperhatikan di sekeliling kalian sekarang. Kira-kira yang mana yang termasuk karya seni rupa 2 dimensi? Apakah ada foto di ruangan kalian? Ada gambar? Foto dan gambar itu termasuk karya seni rupa 2 dimensi. Ya, karena hanya memiliki 2 unsur, yaitu panjang dan lebar. Selanjutnya ada seni rupa 3 dimensi, yaitu seni rupa yang memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki kesan ruang. Coba kalian perhatikan kira-kira di sekeliling kalian yang mana yang termasuk karya seni rupa 3 dimensi? Karya yang memiliki kesan ruang. Boleh dilihat lemari. Apakah dia termasuk karya seni rupa 3 dimensi? Mengapa karya tersebut bisa dikatakan karya seni rupa 3 dimensi? Saya kira Nanda sudah bisa menjawabnya. Ya, selanjutnya adalah karya seni rupa berdasarkan fungsinya. Ya, ada 2 juga berdasarkan fungsinya. Ada karya seni rupa yang dibuat karena memiliki fungsi praktis. Itu disebut dengan karya seni rupa terapan atau applied art. Ya, kira-kira yang mana ya karya seni rupa yang memiliki fungsi? Banyak sekali di sekeliling kita yang kita pakai, pakaian, ya, dari baju, anting, itu adalah hasil karya seni rupa yang memiliki fungsi praktis, ya. Dan ada pula karya seni rupa yang diciptakan atau dibuat hanya untuk mengekspresikan perasaan pembuatnya. Kalau hanya untuk mengekspresikan perasaan pembuatnya, maka karya ini disebut dengan karya seni rupa murni atau fine art. Ya. Mungkin ada di ruang tamu kalian karya seni rupa yang fungsinya hanya untuk hiasan. Kalau suatu karya fungsinya untuk hiasan, maka disebut dengan seni rupa murni. Ya. Selanjutnya ada 2 gambar yang Ibu tampilkan. Ya. Gambar yang pertama adalah gambar kain, ya.
Kain ini adalah termasuk karya seni rupa terapan karena memiliki fungsi pakai, ya, digunakan sebagai elemen estetis, memiliki keindahan. Selanjutnya gambar yang di sebelahnya adalah desain grafis. Ya, ini contoh poster untuk pergelaran pameran. Ada pameran yang ingin diadakan. Jadi gambar ini juga memiliki fungsi praktis, ya. Nah, sekarang coba Nanda perhatikan gambarnya. Di sini ada yang mau diberikan tanda, mau di checklist apakah gambar ini termasuk 2 dimensi atau 3 dimensi, atau berdasarkan fungsinya termasuk benda pakai atau benda hias, ya, karya seni rupa untuk hiasan. Silakan Nanda checklist, kemudian keterangannya. Kenapa Nanda memberikan pandangan seperti itu? Misalnya ini termasuk benda hias, ya, karya seni rupa murni. Kenapa Nanda mengatakan karya tersebut adalah karya seni rupa murni? Ya. Gambar selanjutnya yaitu gambar ruangan kamar, ya. Silahkan diisi apakah dia termasuk 2 dimensi atau 3 dimensi, apakah termasuk pakai atau untuk hias. Gambar selanjutnya adalah gambar batik. Selanjutnya adalah gambar patung. Gambar kelima adalah gambar Gatot Kaca. Dan gambar keenam adalah gambar kursi. Gambar ketujuh adalah gambar patung. Selanjutnya adalah gambar Gucci. Ya, ini gambar ke-8, ya. Silahkan Nanda kerjakan. Oke, selanjutnya setelah kamu mempelajari jenis karya seni rupa, jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini. Ada berapa jenis karya seni rupa? Bagaimana kamu membedakan karya seni rupa berdasarkan dimensinya? Bagaimana kamu membedakan karya seni rupa berdasarkan fungsinya? Nanda bisa juga lihat di atas, selain berdasarkan bentuk, dimensi, dan fungsinya, karya seni rupa juga digolongkan berdasarkan karakteristik media, alat, teknik, dan bahan, serta orientasi pembuatannya. Ya, nah, di sini ada beberapa jenis karya seni rupa, yaitu ada seni lukis, seni patung, seni grafis, seni kriya, dan seni desain. Ya, semua ini adalah termasuk karya seni rupa. Baiklah Nanda sekalian, kita akan pindah ke bagian B, yaitu unsur dan objek karya seni rupa. Jadi apa unsur-unsur karya seni rupa dan apa objeknya. Dan perlu kita ketahui bahwa unsur-unsur seni rupa ada yang berupa fisik dan ada yang berupa non-fisik. Yang fisik itu adalah unsur seni rupa yang bisa kita lihat secara langsung. Yang non-fisik berarti unsur seni yang tidak dapat dilihat secara langsung. Ya, yang manakah yang termasuk unsur-unsur sebenarnya? Apakah unsur-unsur itu? Ibu bisa memberikan sedikit gambaran. Misalnya ya, kita mau membuat onde-onde. Ada 3 unsur kalau ingin membuat onde-onde. Ya, ada 3 bahannya. Ya.
Kalau salah satu bahannya, salah satu unsurnya ini tidak terpenuhi, maka onde-onde itu tidak bisa jadi. Misalnya tepungnya ada gula merah, ada kelapa, tapi tepungnya tidak ada, maka onde-onde itu tidak bisa jadi. Atau sudah ada tepung, ada kelapa, tapi tidak ada gula merah, maka tidak akan dikatakan kalau dibuat onde-onde itu, maka bukan onde-onde namanya, karena tidak memiliki gula merah. Ya, seperti itu juga dalam membuat sebuah karya seni rupa, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak sempurna karya seni rupa tersebut. Bahkan tidak bisa dikatakan sebagai karya seni rupa, atau tidak bisa karya seni rupa itu tidak bisa jadi. Ya, kita tidak bisa membuat karya seni rupa tersebut karena tidak memenuhi satu unsur. Ya, baiklah, kita akan membahas unsur-unsur seni rupa yang pertama. Unsur yang pertama adalah garis. Jadi dalam membuat karya 2 dimensi itu harus ada unsur garis. Garis adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Ya, garis memiliki dimensi memanjang dan mempunyai arah serta sifat-sifat khusus, seperti ada garis pendek, ada garis yang panjang, ada garis vertikal, horizontal, ada yang lurus, ada yang melengkung, ada yang berombak, dan seterusnya. Jadi suatu karya seni rupa 2 dimensi itu dimulai dari garis. Bagaimana caranya karya kita jadi kalau tidak dimulai dengan garis? Jadi garis adalah unsur yang sangat penting dalam membuat karya seni rupa 2 dimensi. Kalau tidak ada garis, maka karya itu tidak akan jadi. Oke. Selanjutnya adalah raut. Ya, raut itu di dalamnya ada bidang dan bentuk. Raut merupakan tampak, potongan atau wujud dari suatu objek. Bagaimana rautnya, bagaimana tampaknya, ya. Makanya dibagi dua, ada bidang dan bentuk. Bidang ini, ya, apabila wujud suatu benda cenderung pipi atau datar, sedangkan bangun atau bentuk adalah menunjukkan wujud benda yang memiliki volume atau massa. Ya, jadi bagaimana rautnya dikelihatan? Apakah dia bentuk pipi atau bangun? Coba Anda perhatikan gambar ini. Yang mana yang di situ termasuk bidang dan mana di situ yang termasuk bentuk? Ya, ternyata yang di sebelah kiri adalah bidang karena terlihat datar, dan yang sebelah kanan itu bentuk, ya. Tapi tetap dinamakan adalah sebuah raut. Jadi unsur yang kedua adalah raut. Selanjutnya adalah ruang. Ya, ruang merupakan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Bagaimana kesan dimensinya? Apakah terkesan seperti 2 dimensi atau 3 dimensi? Jadi kesannya itulah yang disebut dengan ruang. Dan untuk menentukan ruang ini, yang diperlukan adalah warna. Bagaimana pewarnaannya, ya, intensitas warna yang kita gunakan. Kemudian gelap terangnya. Kita juga bisa menggunakan teknik menggambar perspektif untuk menciptakan ruang semu atau ruang hayal. Selanjutnya adalah tekstur. Ya, tekstur atau barik adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktil dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Berarti bagaimana permukaannya? Tekstur itu adalah
permukaan penggambaran karya seni rupa 2 dimensi itu. Apakah teksturnya misalnya kasar, apakah teksturnya halus. Itu adalah penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Berdasarkan wujudnya, tekstur dapat dibedakan atas tekstur asli dan tekstur buatan. Tekstur asli adalah perbedaan ketinggian permukaan objek yang nyata dan dapat diraba. Sedangkan tekstur buatan adalah kesan permukaan objek yang timbul pada suatu bidang karena pengolahan unsur garis, warna, ruang, terang gelap, dan sebagainya. Kalian bisa lihat contoh gambarnya. Ya, ini adalah contoh teknik arsir untuk menggambarkan tekstur. Jadi ada yang teksturnya halus, ada yang teksturnya kasar, ya. Ini contoh yang lain. Selanjutnya adalah warna. Warna adalah unsur rupa yang paling menarik perhatian. Ini ada pendapat menurut teori warna Brewster, semua warna yang ada berasal dari 3 warna pokok disebut dengan warna primer. Jadi ada warna primer, ada warna sekunder. Ya. Warna primer itu merah, kuning, dan biru. Jadi untuk menciptakan warna sekunder, maka warna primer ini digabung. Ya, jadi misalnya merah dan kuning digabung akan menghasilkan warna apa? Kalau biru dengan kuning digabung akan menghasilkan warna apa? Warna yang dihasilkan dari penggabungan ini disebut dengan warna sekunder. Dalam berkarya seni rupa terdapat beberapa teknik penggunaan warna, yaitu ada penggunaan warna secara harmonis, ada secara heraldis, ada secara murni, monokromatik, dan polikromatik. Jadi di sini Nanda diharapkan untuk mencari informasi tentang teknik-teknik penggunaan warna tersebut. Ibu tidak jelaskan di sini. Kalian akan mencari sendiri jenis-jenis warna tersebut. Ya, di sini ada beberapa gambar yang akan Ibu perlihatkan. Ya. Ini ada gambar ikan dan gambar lambang negara kita, itu Garuda Pancasila. Warna yang digunakan adalah warna secara heraldis atau simbolik. Ya, selanjutnya ada gambar seorang wanita yang memakai kudung. Ya, penggunaan warnanya adalah monokromatik. Ya, kalau seperti ini beda lagi. Kalau seperti ini yang cerah-cerah, penggunaan warna secara polikromatik. Gambar selanjutnya adalah gambar yang menggunakan warna secara murni, ya, tidak terikat pada apapun. Oke, selanjutnya adalah gelap terang. Unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Jadi karena adanya intensitas cahaya yang jatuh menimbulkan adanya tingkat nada warna atau value yang berbeda. Silakan dilihat gambarnya. Gambar yang memiliki intensitas cahaya akan lebih terang dibanding gambar yang kurang mendapatkan intensitas cahaya, lebih digelapkan, ya, pengaturan warnanya. Selanjutnya Nanda sekalian, yang sangat penting juga adalah penataan unsur-unsur visual pada sebuah karya seni rupa
menggunakan prinsip-prinsip dasar berupa kaidah atau aturan baku yang diyakini oleh seniman dan perupa pada umumnya. Jadi penataan dalam sebuah karya juga dalam menyimpan sebuah objek ya juga sangat penting. Misalnya objek itu kita mau simpan di sebelah kiri, apakah di sebelah kanan atau di tengah-tengah, itu juga harus diperhatikan. Biasanya yang disebut dengan composition ya, kompetisio ya, atau komposisi ya. Komposisi adalah penataan unsur-unsur visual pada sebuah karya. Komposisi ini mencakup beberapa prinsip penataan. Ada namanya kesatuan, bagaimana kesatuan suatu objek ya, keseimbangan, jadi menggambar itu harus seimbang juga, balance ya. Ketiga ada iramanya ya, kemudian ada penekanan, proporsi dan keselarasan ya. Proporsi itu besar kecilnya, jadi jangan sampai kertas kita kecil tapi kita ingin menggambar yang tampak benda itu, objek itu sangat besar, jadi kita harus perhatikan juga proporsinya ya. Boleh dan ini termasuk unsur prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar ini merupakan unsur non-fisik dari karya seni rupa. Ini contoh gambar anak kecil dan ada ibunya ya. Ini keseimbangannya, komposisinya yaitu asimetris. Kenapa dikatakan asimetris? Berarti besarnya tidak sama. Kalau simetris itu besarnya suatu objek itu harus sama, kemudian harus seimbang antara kiri dan kanan. Kalau ini kan tidak seimbang, ada anak kecil dan ada ibu. Kalau yang di sampingnya itu ada anak kecil sama besarnya, kemudian sama gambarnya. Jadi dikatakan simetris karena seimbang antara yang kiri dan kanan. Coba kita perhatikan gambar anak ini ya, antara yang kiri dan kanan itu sama besarnya, sama penempatannya, jadi dikatakan asimetris. Gambar selanjutnya adalah gambar yang contoh penataannya berirama ya, pengulangan dan bervariasi ya. Biasanya juga kalau pengulangan seperti ini ada namanya komposisi sentral ya, di mana titik pusatnya berada di tengah. Tapi kalau seperti ini kan bukan komposisi sentral karena pengulangannya itu tidak di tengah ya. Nah sekarang Anda sekalian silakan diperhatikan karya seni rupa selanjutnya. Kalian perhatikan unsur-unsur, kemudian objek apa dan bagaimana penataannya. Baiklah Anda sekalian, selanjutnya kita akan ke bagian C, medium, bahan, dan teknik ya. Medium, yang pertama kita belajar medium dulu. Medium dan bahan karya seni rupa.
Yang pertama, medium dan bahan berkarya seni rupa. Bahan berkarya seni rupa adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Ya, jadi bahan yang kita gunakan dalam berkarya seni rupa adalah bahan material habis pakai. Yang mana itu habis pakai? Bahannya misalnya cat, ya, kemudian kertas, pensil, ya, itu semua adalah material habis pakai. Kemudian medium ini beragam fungsinya. Ada berfungsi sebagai bahan utama, yang disebut medium, dan ada pula sebagai bahan penunjang. Sebagai contoh, pada umumnya perupa membuat karya lukisan menggunakan kanvas dan cat sebagai bahan utamanya, serta kayu dan paku sebagai bahan penunjang. Kayu digunakan sebagai bahan bingkai atau spanram untuk menempatkan kanvas, dan paku untuk mengikat kanvas pada permukaan kayu bingkai tersebut. Jadi medium sendiri ini ada yang berfungsi sebagai bahan utama, ada juga yang berfungsi itu tadi menurut sebagai bahan tapi penunjang. Sekarang bahan juga bisa dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintetis, ya. Kalau bahan alami berarti bahan dasarnya berasal dari alam, sedangkan bahan sintetis adalah bahan yang proses pengolahannya sudah menggunakan bahan kimiawi. Dan juga berdasarkan sifat materialnya, bahan berkarya seni rupa dapat juga dikategorikan ke dalam bahan kertas dan bahan lunak. Ada juga bahan cair dan ada juga bahan padat, ya, dan sebagainya. Ya, contoh dari bahan alami bisa kita lihat di warna. Jadi bahan alami bisa dari daun jati, ya, warna merah, kemudian kuning dari kunyit, dan sebagainya. Kalau bahan yang sintetis, jadi bahan sintetis melalui proses pabriksasi, ya, dan industri. Banyak sekali contohnya. Pensil itu sudah pabriksasi, ya. Tinta itu pabriksasi. Jadi bisa dibedakan bahan alami ini dengan bahan sintetis, ya. Ada misalnya dikategorikan bersifat keras, ada yang lunak. Yang keras misalnya kayu. Yang lunak misalnya tanah liat, ya. Ada bahan cair dan ada bahan padat. Dari alat cair misalnya cat air, cat minyak. Yang padat misalnya pensil warna, krayon. Itu contohnya. Selanjutnya adalah alat berkarya seni rupa. Alat berkarya seni rupa banyak jenis dan ragamnya. Akan tetapi ada juga alat atau bahan yang dipergunakan hampir di semua proses berkarya seni rupa. Alat-alat tulis, gambar misalnya, adalah peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hampir di semua proses berkarya. Dalam berkarya seni rupa dikenal beberapa kategori alat, ya. Ada alat untuk membentuk, alat untuk menggambar, alat untuk mewarnai, serta
alat untuk mencetak atau menduplikasi, itu alat semuanya. Nah, tugas Nanda kalian silahkan mencari kira-kira alat apa yang digunakan untuk membentuk sebuah karya. Kemudian alat yang digunakan untuk mewarnai apa, dan alat untuk menggambar apa, kemudian mencetaknya nanti kira-kira menggunakan apa. Selanjutnya adalah berkarya seni rupa. Teknik dalam berkarya seni rupa itu macam-macam, tergantung karya apa yang kita mau buat. Misalnya membatik, berarti ada beberapa teknik yang dipakai dalam membuat batik. Juga misalnya seorang perupa atau seniman lukis harus menguasai keterampilan teknis menggunakan alat seperti kuas dan mengolah bahan cat pada kanvas. Jadi seorang pematung juga dituntut menguasai keterampilan teknis menggunakan alat memahat dan mengolah bahan kayu untuk mewujudkan karya seni patung. Jadi Nanda sekalian, setiap karya itu memiliki teknik dalam proses pembuatannya. Ya. Jadi nanti Ibu berikan tugas, kira-kira teknik apa yang digunakan dalam membatik, teknik apa yang digunakan dalam membuat karya seni rupa 2 dimensi, seni lukis, teknik apa yang digunakan dalam proses mematung, ya, membuat karya seni patung. Ini Ibu tampilkan contoh dari alat-alat berkarya seni lukis. Ya, ada palet, ya, ada kuas, ada pisau palet, ada ensel. Ensel itu tempat penyangga kanvas, ya. Palet kita bisa lihat tempat menyimpan cat, itu palet. Di sampingnya itu adalah pisau palet, di bawahnya kuas, dan di sampingnya lagi itu adalah ensel, tempat menyangga kanvas. Selanjutnya adalah membatik. Ya, membatik yang kita lihat di sini adalah membatik dengan teknik tulis. Ya, ini di sampingnya membuat sketsa. Alat yang digunakan dalam membatik ini kita lihat ada canting, ada kain, kemudian yang digunakan juga alatnya adalah malam atau lilin yang sudah dicairkan. Juga ada pensil. Selanjutnya adalah gambar menganyam. Ya, menganyam adalah salah satu teknik membuat karya dengan silang menyilang atau tindih menyindih dalam sebuah karya. Oke, Nanda sekalian, kita ke bagian akhir, yaitu proses berkarya seni rupa. Jadi sebuah karya tidak tercipta dengan sendirinya, maupun baik itu dari karya 2 dimensi maupun karya 3 dimensi. Ya, pembuatan karya seni rupa dilakukan melalui proses secara bertahap. Tahapan dalam berkarya ini berbeda antara satu jenis karya dengan jenis karya lainnya, mengikuti karakteristik bahan, teknik, alat, dan medium yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Ya, jadi beda tahapan membuat batik dengan tahapan melukis. Ya, jadi tahapan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi ini biasanya dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Motivasi ini dapat berasal dari dalam diri maupun dari luar diri perupanya.
Benda-benda kecil atau hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari dapat menjadi ide untuk berkarya seni rupa dua dimensi. Cobalah Nanda perhatikan benda-benda dan peristiwa sehari-hari di sekitarmu. Peristiwa sehari-hari, kemudian dikembangkan menjadi sebuah gagasan berkarya seni rupa. Maka pilihlah bahan, media, alat, dan teknik yang disukai atau yang ingin kalian coba, dan mulailah berkreasi mencipta karya seni rupa. Di sini ada gambar Ibu tampilkan ya, bagaimana kira-kira tahapan-tahapan berkarya seni rupa dua dimensi sendiri. Mulai dari memperoleh ide atau gagasan, kemudian mendapatkan ide, dan selanjutnya membuat sketsa ya, kemudian mengaplikasikannya, membuat karya tersebut ya, terakhir mendeskripsikan karya yang dibuat ya. Itu tahapan pembuatan karya seni rupa dua dimensi secara umum. Selanjutnya Nanda bisa lihat gambar berikut. Ini karya seni rupa dengan objek benda mati atau still life. Kalau gambar ini gambar dengan objek manusia. Sekarang tes tulis Nanda sekalian. Jelaskan istilah-istilah berikut: jenis, medium, bahan, alat, teknik, objek, unsur-unsur fisik, dan unsur-unsur non-fisik dalam berkarya seni rupa. Ya, silahkan dikerjakan. Nanda sekalian, tugas selanjutnya adalah kalian mengumpulkan gambar ya, reproduksi karya seni rupa dua dimensi dari berbagai sumber, kemudian membuat analisis sederhana berkaitan dengan nama perupa jika ada namanya, kemudian jenis karya apa, medium, bahan, teknik, dan alat apa yang digunakan, kemudian unsur fisik dan non-fisik karya seni rupa tersebut, dan terakhir objek karya seni rupa ya, objek pada karya. Dan selanjutnya adalah tes praktik, membuat lukisan atau gambar karya seni rupa dengan melihat model ya, objek secara langsung. Jadi tidak melihat gambar atau foto makhluk hidup atau benda mati ya, tapi langsung melihat objeknya, kemudian kalian menggambarnya. Boleh menggunakan pensil warna ya. Dan tugas akhir yaitu project pentas seni atau pameran seni rupa. Jadi karya-karya kalian dipamerkan di depan teman kelas kalian pada akhir semester. Kalian bisa menjelaskan proses berkarya kalian di situ nanti. Ya. Selanjutnya adalah rangkuman. Jadi karya seni rupa memiliki bentuk dan fungsi yang beraneka ragam. Berdasarkan dimensinya, kita mengenal karya seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi. Karya dua dimensi terwujud dari berbagai bahan dan medium yang beraneka ragam. Karakter unik dari masing-masing bahan dan medium ini membutuhkan berbagai alat dan teknik pengolahan serta penggarapan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Bahan dan medium yang digunakan untuk berkarya seni rupa dua dimensi dapat berupa bahan alami atau bahan sintetis.
Keindahan karya seni rupa tampak secara visual dari bentuk dan objek pada karya seni rupa tersebut. Unsur-unsur rupa, unsur fisik, disusun menggunakan prinsip-prinsip penataan. Unsur non-fisik membentuk komposisi objek gambar atau lukisan yang unik dan menarik. Objek pada karya seni rupa dua dimensi dapat berwujud abstrak atau menyerupai kenyataan yang ada di sekitar kita. Makhluk hidup dan benda mati dapat digunakan sebagai model objek berkarya seni rupa dua dimensi. Melalui serangkaian tahapan dalam proses berkarya seni rupa dua dimensi, akan terwujud karya seni rupa dua dimensi yang unik dan menarik. Untuk terampil berkarya seni rupa tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi yang terutama adalah latihan dan kesungguhan dalam berkarya. Ya, Ananda sekalian, kemampuan berkarya seni rupa merupakan anugerah Tuhan yang patut kalian syukuri, yang patut kita syukuri. Kemampuan ini disyukuri oleh banyak perupa dengan membuat berbagai karya seni rupa yang bermanfaat bagi dirinya maupun sesamanya, baik secara fisik maupun batin. Kekayaan alam Nusantara kita syukuri karena memiliki keanekaragaman objek dan bahan yang dapat digunakan untuk berkarya seni rupa dua dimensi. Budaya Nusantara yang beraneka ragam menghasilkan banyak karya seni rupa. Ya, karya seni rupa dua dimensi yang membanggakan di dunia internasional. Nah, kita patut merasa bangga, ya, pengakuan UNESCO terhadap batik sebagai salah satu warisan dunia, ya, dan benda menunjukkan penghargaan dunia internasional terhadap karya seni rupa yang merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Nanda sekalian, itulah tadi bab 1 yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat Nanda semua dan juga terutama bagi ibu sendiri. Silakan dikerjakan tugasnya dan diselesaikan, dikumpulkan tepat waktu, ya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.